Sekolah Adiwiyata. Pertama kali tahun 2 Ceritanya dan diserahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SDN Benowo 1. Jumpa lagi dalam program acara kita Podcast Student Voice SDN Benowo 1 Surabaya. Smart and fun. Kali ini bersama Bu Zewel. Nah, di sini hari ini tema kita yaitu tentang sekolah berbudaya lingkungan hidup. Sekolah berbudaya lingkungan hidup. Gimana ya? Nah, pengen tahu kan? Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu guru SDN Benowo 1 juga. Guru yang sudah senior yang sudah lama di SDN Benowo 1. Nah, kita perkenalan dulu. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Zewel. Bu Yuni ini sekarang ngajar di kelas? Saya sekarang ngajar di kelas 4 Bu Zewel. Bu Yuni, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang sekolah berbudaya lingkungan hidup. Nah, Bu Yuni ini kan termasuk orang yang guru yang sudah lama di SDN Benowo 1 ini. Sudah berapa tahun Bu Yuni di sini? Sudah lebih dari 15 tahun Bu Zewel. Sudah lebih dari 15 tahun. Nah, jadi pasti tahu gimana mulai dari sebelum sekolah kita. Dari sebelum sekolah kita menjadi sekolah Adiwiyata, ya, betul, sampai sekarang menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, sebelumnya ini mungkin sahabat-sahabat juga pengen tahu nih Bu Yuni nih. SDN Benowo 1 ini kan sudah menjadi sekolah Adiwiyata. Betul. Sekolah Adiwiyata itu yang bagaimana sih? Baik Bu Zewel dan sahabat SDN Benowo 1, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang mempunyai visi dan misi tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan hidup kita, bagaimana cara merawatnya, bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian dan berbudaya lingkungan hidup dari semua stakeholder, dari siswa, dari guru, kemudian petugas kebersihan keamanan sampai ke pimpinan kepala sekolah, dan ikut serta juga masyarakat sekitar sekolah, terutama didukung oleh semua wali murid SDN Benowo 1. Begitu Bu Zewel. Jadi semuanya emang harus kerjasama ya Bu Yuni. Betul. Jadi kalau memang ada salah satu mungkin yang tidak mendukung, susah. Betul sekali, tidak akan sukses. Iya, tidak akan sukses. Nah, SDN Benowo 1 ini sejak kapan Bu Yuni menyandang sekolah Adiwiyata ini? Baik Bu Zewel, saya akan menceritakan urutan dari Adiwiyata tingkat kota sampai Adiwiyata tingkat mandiri. Pertama kali SDN Benowo 1 mengikuti sekolah Adiwiyata tingkat kota yaitu tahun 2016. Kemudian 2 tahun kemudian mengikuti lolos ke dalam Adiwiyata provinsi yaitu tahun 2018. Setelah itu kita lolos lagi menuju ke Adiwiyata nasional tahun 2019. Kemudian tahun 2021 menjadi sekolah nasional mandiri sampai sekarang. Wah, panjang ceritanya. Ya, dan ini di belakang juga sudah ada ini pialanya, ya. Iya, betul. Ini yang dari nasional. Oh, ini yang nasional. Tahun 2019. Yang ini yang mandiri. Ini 2021. Ini yang ngambilnya jauh ya. Iya, Bu Zewel, betul sekali. Ngambilnya ini di Jakarta, yang mengambil adalah Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diambil oleh Bapak Mehmet
Junior di SPD, MPD, dan diserahkan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup secara secara langsung oleh Bu Menteri Lingkungan Iya. Hidup. Wah, keren sekali. Keren. Iya. Iya. Nah, tentunya untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri itu kan tidak mudah ya Bu Yuni. Betul sekali. Jadi ada proses dan ada langkah-langkah yang dilakukan SDN Benowo 1 sampai akhirnya bisa menjadi sekolah adiwiyata. Apa saja Bu Yuni langkah-langkah yang dilakukan SDN Benowo 1 selama ini? Iya, terima kasih Bu Jawa. Langkah pertama untuk kita ikut sekolah adiwiyata yang masuk kota dulu ya Bu Jawa. Iya. Kita harus tahu dan peka apa permasalahan yang ada di lingkungan sekolah melalui identifikasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah atau yang disingkat dengan IPMLH. Setelah kita gali permasalahannya, kebetulan pada saat itu tahun 2016 itu permasalahan yang utama di SDN 01 adalah sampah. Bagaimana Sampah, iya betul. sampah itu cara mengelolanya, karena kebetulan kita sangat kesulitan mengelola sampah, terutama sampah plastik yang ada di SDN 01. Setiap anak-anak selesai istirahat itu sampahnya minta ampun berjubel dari tong sampah itu tertiup angin sampai kemana-mana. Dari situ kita mengambil permasalahannya itu. Setelah itu kita membuat tim yaitu tim adiwiyata sekolah. Dalam hal ini semua dilibatkan mulai dari siswa, guru, petugas kebersihan, petugas keamanan, kemudian tata usaha juga, dan kepala sekolah sebagai pelindung, serta didukung oleh semua wali murid yang dinamakan dengan komite sekolah waktu itu. Setelah kita rapat membentuk sebuah tim, kita memutuskan atau merancang visi misi untuk SDN 01 tentang sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kita masukkan visi misi itu ke dalam dokumen 1 yang waktu itu adalah KTSP, sekarang KSOP. Nah, dimasukkan ke situ. Setelah itu kita membentuk yaitu semacam tim-tim kaderisasi, kader-kader di sekolah yang di sini melibatkan guru dan siswa, semua stakeholder lah yang ada di SDN 01. Kita di sini memiliki macam-macam pokja. Kalau tidak salah ini sekitar ada 12 pokja. Saya bacakan pokja yang pertama. Kita punya UKS, greenhouse, kemudian taman, toga, takakura atau biopori, kemudian pokja perpus, kemudian kamar mandi, kolam, musola, 3 air ipal, dan hidroponik. Masing-masing pokja tadi diketuai atau dipimpin oleh salah seorang guru, kemudian ada kader dari siswa untuk dididik bagaimana cara merawat pokja tersebut. Kemudian setelah itu SDN 01 tugas kepala sekolah memantau pelaksanaan, apakah sudah terlaksana, apa belum kegiatan adiwiyata itu di SDN 01 dipantau melalui pemantauan paling sedikit 1 tahun itu 2 kali Bu Jawa dipantau. Dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, dibantu oleh komite sekolah agar pelaksanaan itu bisa berkesinambungan. Kemudian kita juga memasukkan ke dalam IDS atau kita bisa melihat dari evaluasi diri sekolah. Permasalahan itu bisa diambil dari situ juga. Kebanyakan mungkin karena kita tuh awalnya bukan sekolah adiwiyata, permasalahan itu tidak bisa timbul dari IDS. Yaitu tadi kita harus peka dengan lingkungan sekolah dulu. Kemudian yang bisa diambil dari evaluasi diri sekolah itu misalnya tentang sarana dan prasarananya untuk bisa menunjang sekolah yang berbudaya dan peduli lingkungan hidup atau yang
kita sebut sekolah Adiwiyata tersebut. Seperti itu Bu Zewa. Tapi gini Bu Yuni, kan juga saya kan juga maksudnya ikut juga tahu gitu loh gimana prosesnya selama ini, dan itu memang tidak mudah dari awal kita merintis itu, aduh benar-benar susah kan, kendalanya banyak banget sekali. Terutama di sampah itu tadi ya, jadi untuk mengurangi sampah itu memang susah sekali ya, tapi akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa juga. Iya, banyak yang dukung dari mulai kantinnya. Betul. Di situ kantinnya itu kita sudah benar-benar zero waste. Artinya kita bebas dari sampah plastik, Bu Zewa. Dan anak-anak itu juga diwajibkan membawa tumbler atau botol minuman dan kotak makan, agar anak-anak itu tidak membawa sampah dari rumah atau dari luar sekolah. Seperti itu. Betul sekali, karena sekarang juga terlihat bedanya sekali Bu Yuni. Jadi tong sampahnya itu kosong. Iya. Dulu itu sampai berjubel-jubel, sampai sampai tumpah-tumpah plastiknya itu. Tapi sekarang benar-benar berkurang. Keren, benar-benar keren ya. Dan karena sudah sampai sekarang tuh sudah seperti ini Bu Yuni ya, keadaan sekolah kita itu sudah bebas dari sampah plastik. Nah, itu gimana Bu Yuni cara mempertahankan supaya sekolah kita itu tetap menjadi sekolah adiwiyata seperti sekarang ini? Betul Bu Zewa. Memang mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Kita yang sudah tinggi sekali di Adiwiyata Mandiri, itu memang kita harusnya minimal mempertahankan. Maksimalnya kita harus punya progres ke depannya bagaimana. Untuk mempertahankan ini yaitu tadi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, dan juga peran serta dari semua stakeholder di sekolah, dan pemantauan yang secara berkala oleh Bapak Kepala Sekolah dan masyarakat yang didukung yaitu komite sekolah, yaitu melalui perencanaan 1 tahun dan perencanaan 4 tahun. Kalau perencanaan 1 tahun itu jangka pendek, kalau yang 4 tahun itu jangka panjang. Apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam perencanaan 1 tahun itu hal-hal yang urgent, yang harus segera dilaksanakan. Contohnya misalnya tentang hal-hal yang kecil, misalnya selalu memberikan motivasi terhadap siswa-siswa, selalu memberikan dorongan kepada semua pihak agar selalu menjaga kebersihan sekolah, bebas dari sampah plastik, penanaman, pembelian pupuk, penanaman pohon melalui kerja bakti di setiap Jumatnya, itu yang dimasukkan dalam perencanaan yang terdekat 1 tahunan. Kemudian untuk yang jangka panjang, kita akan merencanakan hal-hal yang memerlukan biaya banyak, misalnya perbaikan yang mendukung sarana dan prasarana tentang lingkungan hidup, misalnya perbaikan sanitasi, drainase dan sebagainya, seperti itu. Itu untuk pemantauannya. Kemudian untuk bagaimana progres kita ke depannya supaya kita, masa sekolah Adiwiyata Mandiri itu harus ada progres ke depannya. Nah, selain kita itu mengajak masyarakat sekitar sekolah dan ya terutama yang sekitar di SDN 1, kita itu karena namanya mandiri ya, harus mengajak secara luas di luar SDN 1, di luar Kecamatan Pakal. Nah, kita mencari kader-kader yang baru, mencari sekolah-sekolah binaan untuk mengajak mereka ikut serta merawat lingkungan dengan cara mengikuti sekolah Adiwiyata. Ya terutama mulai dari awal dulu, masuk ke Adiwiyata kota, kemudian Adiwiyata provinsi, setelah nasional kita lepas. Perlu diketahui Bu Zewa, kita itu memiliki paling sedikitnya 10 sekolah
binaan. 10 sekolah binaan. Iya. Keren, nomor Dan- 1. Iya, memang keren nomor 1 memang. Nah, dan dari 10 itu ada beberapa sekolah itu yang di tingkat kotanya itu mendapat juara 1 dan menjabat juara 3. Salah satunya SDN Lidah Kulon 3 itu juara 1. Kemudian kemarin ada juga sekolah swasta, sekolah Ibnu bin Affan kalau nggak salah, maaf kalau salah menyebutkan ya, itu juga juara 1. Kemudian juara 3-nya SD swasta juga dari SD Fatinia dari Kecamatan Pakau, itu salah satunya. Keren sekali SDN Benowo 1 ya. Jadi sahabat-sahabat SDN Benowo 1 harus bangga ya Bu Iya, Yuni ya. betul, Karena harus SDN bangga. Benowo 1 ini sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri dan keren sekali pokoknya. Iya betul Bu Jo. Nah, terus sekolah adiwiyata mandiri ini apa yang didapatkan? Maksudnya predikat apa sih Bu Yuni yang didapatkan setelah menjadi sekolah adiwiyata mandiri ini Bu Yuni? Iya. Yang didapatkan oleh sekolah adiwiyata mandiri itu banyak sekali Bu Jewel. Iya. Yang pertama adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat Betul, di sekitar iya. Benowo maupun di luar Benowo terhadap SDN Benowo 1 yang menjadi teladan tentang bagaimana merawat lingkungan hidup minimal di sekolah. Iya. Ya. Kemudian menjadi panutan atau menjadi contoh bagi sekolah-sekolah di sekitar SDN 1, masyarakat juga, bagaimana kita sebagai sekolah yang bisa menunjukkan bagaimana cara merawat, peduli, berbudaya terhadap lingkungan sekolah yang berdampak luas nantinya akan kedepannya untuk kepentingan umat manusia juga ya, karena betul, siapa lagi yang akan merawat kalau merawat lingkungan hidup kita kalau bukan kita sendiri, dimulai dari diri sendiri gitu. Dampak yang ketiga itu kita mendapat trofi sebagai kebanggaan kita yang diserahkan langsung dari Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup kepada SDN Benowo 1. Terima kasih, seperti itu. Oh, hebat sekali ya. Nah, terus Bu Yuni, ini kan memang sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri dari tahun 2021 ya. 2000 yang yang mandiri 2021. Nah, terus ini apakah memang masih ada tingkat selanjutnya lagi atau mungkin memang sudah sampai situ saja Bu Yuni? Begini Bu Jewel, sebetulnya ada tingkat di atasnya adiwiyata mandiri itu ada yang dinamakan ASEAN Eco School kalau tidak salah. Itu di atas penilaiannya itu ASEAN. Di luar Indonesia. Namun kita masih berbenah. Ya, kita banyak sekali kekurangan-kekurangan untuk bisa mencapai ke sana. Kita paling tidak harus menemukan sesuatu yang baru, mencari, memecahkan permasalahan lingkungan. Kemudian kita harus tahu bagaimana mencari solusinya. Nah, itu baru kita nanti bisa mengikuti ASEAN Eco School kalau tidak salah. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak ya. Tidak menutup kemungkinan. Iya, kalau kita mau dan semangat untuk mencapai ingin ke sana, kita akan bisa. Ya tergantung dari individu masing-masing, sekolah, dari dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak dalam dulu, diri kita masing-masing, siswa, guru, stakeholder yang ada di sekolah, dan dukungan masyarakat, wali murid terutama. Seperti itu. Betul ini.
Nah, eh, tadi sudah mulai dari Adiwiyata Kota, Adiwiyata Nasional, provinsi ya, sampai ke Adiwiyata Mandiri. Nah, ini Bu Yuni kan sebagai koordinator Adiwiyata. Nah, apa Bu Yuni pesannya untuk semuanya, teman-teman sahabat SDN Bondowo 1? Iya. Pesan saya terhadap teman-teman SDN Bondowo 1, kita tidak boleh bosan dan kita tidak boleh patah semangat. Selalu peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama lingkungan rumah dulu. Nah, betul. Dari yang terkecil, lingkungan rumah, kemudian kita menuju ke lingkungan sekolah, dan mematuhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sekolah Adiwiyata. Kita harus selalu peka terhadap isu-isu yang mencemari atau merusak lingkungan hidup kita di minimal rumah dan sekolah. Kita tetap semangat untuk peduli, seperti itu. Iya, tetap semangat Bu Yuni ya. Nah, terus untuk sekolah-sekolah lain Bu Yuni, jika ingin seperti SDN Bondowo 1, apa sih tips-tips yang bisa? Terima kasih Bu Jawel. Untuk sekolah-sekolah lain, terutama ini yang jadi binaan SDN Bondowo 1, walaupun memang pada awal-awalnya itu memang kita mengalami kebingungan seperti juga SDN Bondowo 1 dulu. Apa yang kita lakukan? Apa dulu yang harus kita lakukan? Yaitu tadi yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dulu. Kalau kita sudah peka apa yang kita lakukan untuk sekolah kita, kita tuangkan ke dalam visi misinya. Jika memungkinkan, kita bisa melihat dari IDS, evaluasi diri sekolah. Di situ pastilah apa yang kurang di SDN Bondowo 1 itu ada di sana. Tapi kebanyakan IDS itu rata-rata di sekolahan-sekolahan itu, terutama dulu awal SDN Bondowo 1 itu memang tidak tercermin di sana. Lingkungan hidup itu tidak tercermin. Hanya di situ isinya tentang bagaimana pembelajarannya saja Bu Jawel. Kita masukkan saja ke dalam IDS itu tentang sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan hidup di sekolah. Sarprasnya dulu seperti itu. Kemudian juga kita tidak boleh patah semangat kalaupun misalnya namanya saja suatu problem itu nggak bisa langsung segera selesai ya Bu. Apapun itu pasti ada kendala-kendalanya. Kita harus, kalau memang disuruh mengulang lagi tentang dokumen Adiwiyatanya, ya kita ikuti aja alurnya sesuai dengan pengalaman kita. Kita mulai dari nol. Kita itu berjalan sendiri, maaf tidak ada yang membimbing, kita koreksi-koreksi sendiri, dikembalikan berkali-kali juga, kita tidak patah semangat sampai ke Adiwiyata Mandiri. Membuahkan hasil. Nah, dari semangat itu membuahkan hasil memang. Istilahnya gitu, usaha itu tidak mengkhianati hasil memang. Seperti itu Bu Jawel. Iya, waduh ini keren sekali pokoknya SDN Bondowo 1 ini ya. Nah, jadi intinya kita harus tetap semangat Bu Yuni ya untuk menjaga lingkungan. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya. Betul, untuk kita dan untuk ke depan, untuk anak cucu kita juga seperti itu. Iya. Sahabat SDN Bondowo 1, nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Bu Yuni, gimana? Keren kan? Nah, jadi kalian harus bangga karena sudah menjadi bagian dari SDN Bondowo 1 yang hebat sekali pokoknya. Betul Jawel. Iya. Ya. Untuk hari ini
Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, Bu Jawa. Sudah menjadi narasumber kita hari ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap saksikan podcast Student Voice SDN Benowo 1 Surabaya. Bareng-bareng Bu Yuni. Semangat and fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yuni. Sama-sama. Loh.